Jadi kalau saya melihat munculnya Islam radikal ini karena ya lewat medsos, jadi propaganda mereka, dan mereka berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Ahmad Jeza Usaho, Duta Harmoni 2021 dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Nah teman-teman, kembali lagi kita di acara Pokari, yaitu podcast moderasi. Dan pada pertemuan kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali teman-teman tentunya, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Ulinuha LC.M.Us Al-Hafiz. Beliau merupakan penyuluh agama di Kabupaten Kudus. Dan pada Pokari pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Islam radikalisme. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Agak flu, cuman mudah-mudahan tidak COVID. Amin, amin. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Amin, amin. Oke Pak, sebelum kita membahas lebih lanjut pada materi kali ini, yaitu Islam radikalisme, akhir-akhir ini Bapak ada kesibukan apa sih kalau boleh tahu gitu? Ya, kesibukan setelah PPKM berakhir, ada level 4 sampai 1 sudah tidak ada. Ya, ke kantor lagi, dan penyuluhan sudah mulai, kemudian khutbah sudah mulai, gitu. Ya kembali agak normal, tapi belum normal sekali, tapi agak normal. Agak normal, Pak. Tapi jadwalnya sudah padat ya? Lumayan. Ya. Jadi luar biasa sekali teman-teman, di sela-sela padatnya kegiatan Bapak ini alhamdulillah bisa datang di podcast moderasi kali. Padahal hari ini pun saya ada jadwal di TBS. Oh, gitu, Pak. Jadi saya sempatkan ke sini. Ya, ada podcast jam 9 sampai setengah 10-an, ya alhamdulillah bisa hadir. Terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya sama-sama hadir di sini. Nah, di podcast moderasi kali ini dengan tema yaitu Islam radikalisme gitu Pak. Nah, menurut Bapak nih, gimana sih Pak Islam radikalisme? Itu sejarah awalnya bagaimana kok bisa disebut Islam radikalisme gitu? Baik. Jadi sejarah awalnya yang jelas kita kalah dengan selain Islam. Karena justru yang lebih radikal itu aslinya bukan Islam. Jadi kan lihat, mereview ke belakang. Saya contohkan bagaimana ketika jenengan belum lahir sekitar tahun 90-an lah, 90-an. Itu ada perang Teluk, di situ ada namanya sebuah presiden namanya Saddam Hussein. Wah, itu beliau, kata mereka radikal, bahkan mempunyai senjata kimia. Ternyata setelah diserang dan hancur Irak, ternyata tidak punya senjata kimia. Itu radikal, berarti memaksakan kehendak mereka. Negara-negara barat, tidak saya sebutlah negaranya lah, mungkin sudah sangat jelas. Itu contoh. Kemudian lagi yang terjadi di Nyun Sewu sampai sekarang, sampai detik ini tahun 2020, bagaimana negara Palestina sampai detik ini. Palestina sudah berapa puluh tahun mereka dijajah. Yang menjajah siapa? Bukan orang Islam. Namun kenapa muncul Islam radikalis atau Islam yang keras? Ini diantaranya karena mereka propagandanya sangat kuat. Kenapa? Ada kejadian satu saja yang berhubungan dengan orang Islam, itu langsung diekspos. Tapi ada kejadian yang ratusan bahkan ribuan kali yang tidak berhubungan dengan orang Islam tidak diekspos. Jadi kalau saya melihat munculnya Islam radikal ini karena ya lewat medsos, jadi propaganda mereka, dan mereka berhasil. Itu. Bahkan yang terakhir, walaupun memang kenyataannya sebagian ada kayak ISIS, Islam State in Iraq and Syria, itu kan juga memang kenyataannya ada. Namun di balik itu ternyata kan tidak sesuai dengan Islam yang kita punya. Masa ada seorang pilot yang ketangkap terus akhirnya dibakar hidup-hidup, kan naudzubillah, itu tidak ada dalam ajaran Islam. Gitu. Jadi kembali lagi Mas, kenapa muncul Islam radikal ini? Karena lebih banyak pada sudah terlanjur klaim dari sebelah saja, bukan kedua belah pihak. Gitu. Maka bagaimana kita lanjutannya? Monggo. Iya, oke Pak.
Kalau di negara kita sendiri Pak, di Indonesia, Ya. kira-kira ada Islam radikalisme nggak sih Pak? Terus dan ciri-cirinya itu bagaimana Pak? Agar kita itu sebagai generasi muda bisa menjauhi apa dari Islam radikalisme tersebut gitu Pak. Baik, ya paling tidak kita harus tahu apa sih definisi radikal. Ya, sementara Mas sendiri selama ini yang jenengan tahu sebagai seorang pemuda, sebelum saya menyampaikan, apa yang dimaksud dengan radikal menurut pandangan Mas? Kalau menurut pandangan ya Pak, radikal itu berarti kayak lebih ke ekstrim gitu, kekerasan gitu. Iya. Kalau dari namanya radikal gitu. Nah, kalau secara pengertiannya belum gitu Pak. Ya, jadi kalau sudah radikal itu sudah merupakan perbuatan. Iya. Kalau baru pemaksaan kehendak itu baru ide, itu berarti baru ide yang ekstrim. Tapi kalau sudah action itu merupakan gerakan yang memang sungguh menakutkan. Nah di Indonesia tentunya ada ya, bahkan beberapa kali kalau kita lihat berita kadang ada bom itu kan, dan ini tidak hanya beberapa bulan yang lalu kan masih ada, bahkan termasuk berita kemarin ada masjid dibakar. Siapapun yang bakar itu radikal karena udah action, udah perbuatan. Itu contoh di Indonesia ada tuh, jelas ada gitu. Kemudian di antara cirinya mereka memaksakan kehendak itu. Jadi memaksakan kehendak bahwa dia yang paling benar, orang lain selain kelompoknya salah. Itu dia termasuk ideologi yang ekstrim. Nah di Indonesia ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Kalau ekstrim kanan ini mau ke surga tapi seakan-akan surga milik dia sendiri gitu. Kalau ekstrim kanan, jadi seakan-akan selain kelompok mereka itu tidak bisa masuk surga, semuanya haram gitu. Ada yang ekstrim kiri, kebablasan. Jadi kebablasan maksudnya dia tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah. Jadi dia santuy, kemudian yang penting niatnya, terus prakteknya nanti dulu orang lain saja. Ini berarti kebablasan, dia jauh dari agama, jadi ekstrim kiri gitu. Ngoten. Oke Pak. Nah di Indonesia sendiri kan banyak kejadian seperti bom gitu Ya. Pak, yang terjadi bulan-bulan lalu, bahkan bulan kemarin mungkin. Nah itu bagaimana ya Pak pandangan Islam? Dia tuh mengebom gitu tapi bilangnya tuh membela Islam seakan-akan. Nah menurut Bapak itu bagaimana? Jelas tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Kalau saya ibaratkan Mas ya, bahwa Islam itu saya bagikan harimau ataupun singa lah. Jadi kalau memang di negara-negara perang, ya kita harus perang. Seperti saat ini saya contohkan lagi, yang saat ini masih perang di Palestina. Ya mereka harus perang. Dan ketika mereka meninggal, saya yakin syahid di daerah perang, daerah konflik. Mereka teraniaya. Indonesia dahsyat luar biasa, sana perjuangan untuk Palestina sungguh luar biasa. Indonesia ada rumah sakit Indonesia, berarti ini kan berarti bahwa Indonesia mendukung pergerakan yang ada di Palestina karena mereka terdolimi. Ini contoh. Tapi ketika dibawa ke Indonesia sama-sama perang, ya enggak boleh. Yang Indonesia tidak negara perang. Mereka bahasanya membela Islam, tapi kenyataannya menghancurkan Islam. Kemudian diekspos, akhirnya Islam mengerikan. Padahal Islam tidak mengerikan. Kita tahu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dalam surah Al-Anbiya itu sangat jelas bahwa Nabi diutus memang untuk rahmat, bukan untuk membunuh gitu. Maka yang terjadi di Indonesia menurut saya pribadi jelas mereka ingin syahid, bukan syahid, sangit malahan bahasanya gitu. Iya, karena tidak sesuai dengan apa yang terjadi di Indonesia gitu. Salah besar berarti Pak. Salah besar. Konsepnya yang salah. Nah, terus Pak, bagaimana langkah-langkah kita bagi anak muda ini untuk memahami moderasi atau Islam yang tidak radikal gitu Pak? Wah, ini yang menarik, pertanyaan yang ini perlu didengarkan dan perlu direalisasikan pada seluruh teman-teman ini, utamanya dari siswa-siswi, anak muda sekarang ini. ya, seluruh pelajar, tidak khusus satu, tidak seluruh Indonesia. Satu yang perlu dilakukan adalah memperdalam syariat Islam yang benar. Dengan cara apa? Belajar kepada guru secara langsung. Jangan Google. Ya, jangan lewat
Google nanti sesat menyesatkan. Menyesatkan. Ya, hati-hati. Contoh kita di sini di Kudus saja mungkin Syekh seorang guru Romo Yai Arifin Fanani, ahli fikih, Romo Yai Albab, ahli Quran, Romo Yai Hasan Fauzi, ahli balaghah. Saya yakin Romo Yai Abdul Halim Qudsiyah itu juga hebat. Nah, dari guru-guru kita seperti itu kita contoh. Nah, mungkin kalau nggak langsung secara beliau, dengan muridnya beliau. Nah, kalau dengan muridnya beliau berarti sanatnya, mata rantai keilmuan itu nyambung dari muridnya beliau, dengan belajar dari muridnya beliau, kemudian dari beliau dari sebelum gurunya lagi sampai tabiin sampai sahabat sampai Rasulullah, jadi nyambung. Nah, ini yang diperlukan, jangan spontanitas, jangan belajar ilmu dari YouTube ataupun dari medsos atau dari Google, jangan. Nanti justru gurunya naudzubillah setan malahan gitu. Itu yang perlu dilakukan, belajar agama kepada guru yang punya sanad kepada nabi bahasanya gitu. Yang jelas. Jadi akhirnya nanti indah. Jadi muncul moderat, tidak terlalu ekstrim kanan, ekstrim kiri. Nah, kalau gurunya hanya internet, monoton hanya satu, kamu harus berjuang dengan jiwa ragamu dan berjuang dengan bunuhlah mereka. Lalu nanti yang dilihat hanya bunuh dan dengan jiwa, bahaya. Dan itu sempat terjadi loh Mas. Mereka yang berangkat ke Syria untuk masuk ke ISIS dari Surabaya itu memang keluarga dokter itu. Satu keluarga. Apa yang terjadi? Ya karena mereka melihatnya dari medsos saja. Ini sangat sesat menyesatkan. Maka langkah pertama yang perlu dilakukan apa untuk menghindari gerakan radikalisme? Ya paling tidak memperdalam ilmu agama syariat Islam dengan guru yang jelas. Ya Pak, oke. Nah Pak, bagaimana nih sikap kita apabila ada sekelompok aliran tuh Pak yang menggunakan dalil Al-Quran, namun itu menunjukkan untuk kekerasan? Apa ya yang sebaiknya harus kita lakukan gitu Pak? Ya klarifikasi. Kalau bisa klarifikasi, dan kita tidak usah mengobrol dalil, ikut dalil kepada mereka, tidak usah. Ya, contoh ini hal sepele saja. Tapi mestinya tidak perlu dikatakan maksudnya terus kita ikut ke dalam gitu. Contoh, ada beberapa aliran di Indonesia yang melarang orang ziarah kubur saja, ziarah kubur. Wah, ini nanti menjadikan syirik dan sebagainya. Jadi akhirnya diharamkan dan sebagainya. Menyembah di kuburan tidak boleh. Ya memang menyembah di kuburan tidak boleh, meminta kuburan tidak boleh. Tapi kalau ziarah kuburan boleh. Nah, terus mereka dalilnya nahaitukum an ziyaratil kubur. Wah, contoh ini. Dalil hadis kan, wah dalil. Saya mencegah kamu, ini hadis Nabi ini, nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya mencegah kamu untuk ziarah kubur. Kenapa kamu ziarah gitu? Padahal hadis ini bukan berhenti di situ. Ada terusannya. Nah ini loh. Nah kadang yang radikal ini tidak menggunakan terusannya. Ala fazuruha tidak diteruskan. Ingatlah, ziarahilah kubur. Ini berarti hadis ini berjenjang. Gitu, bukan satu kesempatan saja, tapi beberapa fase. Gitu. Jadi kita harus berhati-hati, klarifikasi dulu. Gitu. Dan kalau bisa diingatkan. Suatu contoh ya, kita harus bijaksana, ngajak orang itu harus bijaksana. Ya. Dia menggunakan dalil kamu harus berjamaah tepat waktu, itu memang bagus dasarnya. Tapi kalau kita nggak melihat keadaan, itu jadi pertengkaran. Ya, benar, Pak. Orang sedang ngerumpi di perempatan jalan, terus dipidatoni, itu tukaran tenan, itu maksudnya bertengkar. Berarti kan nggak bijaksana. Dakwanya bagus bahwa sholat pada waktunya itu luar biasa pahalanya, tapi momennya nggak pas. Gitu. Jadi harus tahu momen yang tepat. Iya, yang tepat, harus klarifikasi. Gitu. Nah, apakah boleh nih Pak menggunakan dalil Al-Quran, namun itu tujuannya untuk memecah belah? Tidak boleh. Ya, Pak, tidak boleh. Bahkan apalagi Quran, tidak Quran aja tidak boleh, apalagi Quran. Ya kalau zaman dulu malahan ya kalau jenengan belum lahir di partai itu menggunakan dalil Al-Quran, walau ini warna pohon berarti syajarah, nanti
ngambil ayat-ayat berhubungan dengan syajarah pohon. Nanti kalau Ka'bah ya dengan apa berhubungan dengan apa dengan Ka'bah. Terus untuk kepentingan politik ya enggak, apalagi apa untuk kekerasan enggak boleh. Tidak boleh ya. Itu ibaratnya yang digunakan sangat suci sekali, tapi untuk menggunakan sesuatu yang tidak baik sama sekali, ya nggak nyambung, tidak boleh. Oke. Nah, di akhir-akhir ini nih Pak, kan Yeah. banyak aliran ormas Islam. Iya. Baru-baru tapi ingin merasa negara Indonesia ini menjadi negara Islam. Itu termasuk tindakan radikal atau gimana sih Pak? Ya sangat jelas sekali. Kalau ingin membuat negara, ya silakan keluar dari Indonesia. Jangan, Indonesia sudah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silahkan mereka yang ingin membuat negara, silahkan, tapi jangan di Indonesia. Keluar dari Indonesia, keluar dari bumi pertiwi. Indonesia sudah NKRI. Ini yang mendirikan siapa? Stakeholders pada zaman dulu luar biasa, para alim, para ulama, tidak hanya orang-orang biasa, itu orang-orang luar biasa. Termasuk Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu kurang apanya. Ya, yang Kristen malah cuma satu saja itu yang membuat apa itu loh apa termasuk rumusan Pancasila itu, ya kan? Nah, itu. Jadi Pancasila ini walaupun ketuhanan dan sampai keadilan ini semuanya Islami aslinya. Kalau di Quran kan ada Quran semua. Ya satu contoh saja, ketuhanan yang Maha Esa. Ini redaksi dalam Al-Qur'an, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Udah, akhirnya karena ini tidak hanya Islam, akhirnya ketuhanan yang Maha Esa. Maka siapapun yang berketuhanan Maha Esa boleh hidup di Indonesia. Yang tidak berketuhanan, ya tidak boleh. Komunis tidak boleh, apalagi kemarin tanggal 1 Oktober ya kan. Itu tidak boleh karena dia tidak bertuhan. Nah ini. Jadi mereka ingin menggunakan, ya jelas kalau ini bukan negara mereka kok. Ini bukan negara mereka. Nah gitu. Kalau mau ya bikin negara sendiri. Iya, negara sendiri. Bikin sendiri, jangan di Indonesia. Silahkan kemana, ya terserah mau dia mau buat di mana, tapi jangan di Indonesia. Nah, jadi gitu teman-teman. Ya. Islam itu ramah, bukan marah. Islam itu damai, bukan yang ramai. Sedikit-sedikit emosi yang tak terkendali, dalih-dalih membuka agama ilahi, maupun mencederai saudara seagama maupun senegeri. Mari kita berpikir jernih untuk saling bertoleransi, menerima perbedaan yang ada, bukan untuk saling mencaci tapi untuk saling melengkapi. Salam moderasi. Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama. Semoga teman-teman yang nonton dapat bermanfaat amin. dari pertemuan kali ini di podcast Moderasi. Amin. Terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk datang di podcast Moderasi kali ini. Terima kasih teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di podcast Moderasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.